Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Syabani Devar dan saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Junes sebagai tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Nah, jadi pertanyaannya adalah, jika Anda bekerja pada perusahaan multinasional dengan sumber daya manusia internasional dan sebagai staf MSDMI, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan SDMI pada perusahaan tersebut? Jelaskan dan berikan contoh. Baik, jika kita mengambil contoh di situasi seperti sekarang, di mana kita dihimbau untuk bekerja dari rumah dan beraktivitas apapun dari rumah sebisa mungkin, saya sebagai staf dari MSDMI akan membuat ataupun memberikan pelatihan kepada SDM yang saya punya. Harapannya adalah agar SDM yang saya punya itu bisa tetap produktif walaupun di situasi yang tidak berpihak kepada kita seperti sekarang ini. Kemudian saya juga akan memberikan dorongan motivasi agar SDM yang saya punya itu mau meningkatkan skill mereka, baik skill dalam bisnis ataupun skill di luar bisnis yang bisa menunjang dari kemampuan mereka. Jadi sebagai suatu alat pengembang diri. Jadi saya akan memberikan seperti pelatihan melalui Zoom ataupun via WhatsApp group. Jadi walaupun banyak para pekerja-pekerja lain di perusahaan lain yang mungkin bekerja juga dari rumah, tapi harapannya adalah dengan saya memberikan pelatihan secara online, itu akan membuat hubungan saya dengan SDM yang saya punya itu bisa lebih dekat, dan harapannya itu bisa memotivasi mereka agar bisa memberikan ataupun bekerja secara lebih dan menuangkan ide-ide mereka kepada perusahaan tersebut. Nah, kemudian saya juga akan mengajak para SDM yang saya punya untuk lebih mengembangkan lagi skill bahasa asing mereka, terutama bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa di dalam dunia bisnis. Jadi mereka harus benar-benar belajar bahasa asing apabila mereka ingin lebih meningkatkan lagi karir mereka ke kancah yang lebih tinggi, yaitu kancah global. Kemudian saya juga akan mengajak ataupun mendorong SDM yang saya punya untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka dengan berorientasi pada misi dan tujuan dari perusahaan. Nah, jadi ketika mereka sudah mendapatkan pelatihan online, mereka sudah mengembangkan diri mereka melalui apa yang mereka cari secara online terhadap perkembangan dunia secara internasional, dan juga mereka telah mengembangkan skill bahasa asing mereka, mungkin itu akan memuluskan misi dan tujuan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dan harapannya adalah ketika pandemi virus ini telah selesai, mereka akan memiliki soft skill ataupun kualitas diri yang lebih dibandingkan para pekerja-pekerja di perusahaan lain, dan mereka akan memuluskan misi dan tujuan dari perusahaan tersebut, sehingga saat pandemi ini selesai, mereka sudah siap untuk bersaing di kancah yang lebih tinggi, yaitu kancah internasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Lorenzo Octaviani, NIM 1720602106. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Pertanyaannya, bagaimana jika saya sebagai staf MSDM dan bagaimana cara saya untuk meningkatkan kualitas MSDM internasional? Jikalau saya berperan sebagai SDM di suatu perusahaan, yang saya lakukan ialah dengan cara memotivasi yang pertama, motivasi SDM, bagaimana cara meningkatkan kualifikasi diri baik dalam kualitas maupun kuantitas. Setelah motivasi, saya akan melakukan pelatihan kepada para MSDM internasional untuk lebih mengetahui di mana bidang ataupun kelebihan dari pada MSDM tersebut, dan baru ditempatkan di tempat pekerjaan yang sesuai dengan MSDM tersebut. Guna melakukan pelatihan ini untuk pertama meningkatkan silaturahmi antar sesama
pegawai perusahaan, lalu melatih skill dan kemampuan dari MSDM. Setelah itu, setelah melakukan kesempatan kerja pelatihan, setelah itu melakukan kesempatan kepada si MSDM, yaitu dengan cara memberikan dia kesempatan ataupun peluang kerja yang sesuai. Setelah itu, setelah melakukan kesempatan kerja pelatihan, setelah itu melakukan kesempatan kepada si MSDM, yaitu dengan cara memberikan dia kesempatan ataupun peluang kerja yang sesuai dengan mereka, lalu mengadakan rekrutmen. Itu yang di awal, rekrutmen itu dengan cara yang lebih baik lagi dalam mencari kualitas si MSDM yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Setelah itu mencari HRD yang memang berpengalaman di bidangnya supaya mampu menyeleksi MSDM tersebut sebelum mereka bekerja di suatu perusahaan, supaya memenuhi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah itu, perlakukan MSDM tersebut dengan cara memberikan reward kepada mereka yang telah berhasil mencapai target ataupun melakukan inovasi dan pengembangan. Nah, karena ini di bidang MSDM internasional, dan di sini saya akan selalu menekankan kepada MSDM bahwa pentingnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain di dalam perusahaan. Jadi kayak selalu memotivasi mereka untuk selalu belajar menggunakan bahasa Inggris dan penekanan kepada bahasa Inggris, minimal itu harus bisa menguasai bahasa Inggris, seperti itu. Dan saya juga akan melakukan kepada MSDM itu sebagai partner kerja, tapi bukan sebagai bawahan, seperti itu. Lakukan inovasi dan pengembangan. Nah, karena ini di bidang MSDM internasional, dan di sini saya akan selalu menekankan kepada MSDM bahwa pentingnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain di dalam perusahaan. Jadi kayak selalu memotivasi mereka untuk selalu belajar menggunakan bahasa Inggris dan penekanan kepada bahasa Inggris, minimal itu harus bisa menguasai bahasa Inggris, seperti itu. Dan saya juga akan melakukan kepada MSDM itu sebagai partner kerja, tapi bukan sebagai bawahan, seperti itu. Jadi, dan selalu melakukan evaluasi jikalau ada kesalahan di dalam perusahaan tersebut, baik dalam seminggu ataupun dalam sebulan. Nah, contoh kasus misalnya nih, terjadi penurunan kesalahan dalam contoh dari penerapan pelatihan MSDM itu, misalnya sebuah perusahaan memberikan target kepada karyawannya pada jangka 1 tahun, dan si pegawainya tersebut mampu mencapai target tersebut. Nah, dengan cara memberdayakan MSDM itu dengan cara memberikan kompensasi ataupun reward kepada mereka yang telah mencapai target tersebut. Tujuannya supaya MSDM tersebut tetap mempertahankan kemampuan bekerjanya dalam bidang disiplin mungkin, ataupun dia semakin semangat kerja, semakin semangat untuk meningkatkan skill di dalam tubuh dia gitu, dalam diri mereka, seperti itu. Dan misalnya ada lagi contoh kasus di dalam perusahaan, itu banyak MSDM yang sulit untuk melakukan inovasi, ataupun sulitnya dia dalam bekerja dan menyesuaikan atau beradaptasi dengan teman di kantornya. Itu saya akan memberikan pelatihan ataupun motivasi kepada mereka dengan cara mungkin melakukan training yang dapat mengolah tingkat kemampuan berpikirnya, seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu mereka tidak canggung lagi antar sesama tim, teman di kantor, atasan dan bawahan, seperti itu. Tidak ada jarak lagi semuanya. Terus mereka juga mampu menciptakan ide dengan cara seperti itu. Mereka tidak canggung lagi antar sesama tim, teman di kantor, atasan dan bawahan, seperti itu. Tidak ada jarak lagi semuanya. Terus mereka juga mampu menciptakan ide-ide inovasi demi jangka panjang di masa depan untuk perusahaan tersebut, seperti itu. Dan melakukan training itu dilakukan saat awal mereka masuk. Itu setelah diperkenalkan
dengan perusahaan, organisasi perusahaan, dan mereka akan melakukan training, dan training itu akan dilaksanakan 6 bulan sekali demi terciptanya inovasi yang lebih baru, skill MSDM yang selalu berubah dan selalu menciptakan hal-hal yang baru seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erda Nurul Fatimah, NIM 17206602112. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tentang jika saya bekerja pada perusahaan multinasional di mana dengan sumber daya manusia internasional dan saya sebagai staf MSDM internasional, apa yang akan saya lakukan? Menurut saya, yang akan saya lakukan adalah yang pertama, melakukan pelatihan dan pengembangan atau training and development, di mana untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM yang telah dimiliki oleh karyawan sehingga tidak ketinggalan pada perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua yang akan saya lakukan adalah melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk karyawan dengan melatih soft kompetensi yang bertujuan untuk membekali karyawan agar mampu menunjukkan perilaku yang relevan terhadap kepemimpinan, dapat bekerja secara efektif dan dapat memberikan hasil jangka panjang maupun jangka pendek, seperti contohnya kompetensi teknis, pelatihan sertifikasi, dan pelatihan keterampilan profesional. Ketiga yang akan saya lakukan adalah melakukan perencanaan sukses, di mana pada perencanaan sukses ini kita harus melakukan pada semua tingkatan organisasi perusahaan, seperti pada lini manajer maupun karyawan di bawahnya, di mana metode ini kita dapat mengembangkannya sejalan dengan potensi dan keterampilan yang telah ada dan dimiliki oleh karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Kemudian yang keempat yang akan saya lakukan adalah dengan pengembangan individu, pemberian gaji dan intensif, di mana sebagai perusahaan kita harus memperlakukan karyawan dengan adil, tidak diskriminasi dalam hal pengembangan individu, baik itu pelatihan, kemudian juga pemberian gaji kepada karyawan sebagai imbalan atas penghargaan yang telah dilakukan dalam pekerjaannya. Kemudian juga hal intensif di mana perusahaan memberikan dorongan kepada karyawan agar tumbuh semangat dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas kerjanya di dalam organisasi. Dan yang kelima menurut saya adalah pengembangan karir atau karir development, di mana karyawan yang bekerja pada suatu organisasi harus menguasai pekerjaan yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan tenaga kerja ini yang dapat lebih menguasai untuk ahlinya di bidangnya masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada karyawan. Kemudian contoh dari pengembangan manajemen sumber daya manusia internasional pada perusahaan multinasional, contohnya ada pada perusahaan PT Unilever Indonesia, di mana dalam mengembangkan MSDM internasionalnya, PT Unilever ini dengan melakukan hybrid platform pelatihan digital bagi karyawannya yang tersebar banyak, yaitu 2.265 dengan jam pelatihannya juga yang 33.485. Kemudian juga dilakukan program stay confirmation, di mana program ini untuk mengidentifikasi apabila terdapat ketidakpuasan pada karyawan yang biasanya dilakukan 3 bulan sekali antara lini manajer dan juga karyawan, sehingga komunikasi antar manajer dan karyawan terjaga pada perusahaan multinasional ini. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Sustenansi, NIM 1720602123. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut adalah: apabila saya adalah salah seorang
stop dalam suatu perusahaan, apa yang akan saya lakukan guna mengembangkan SDM dalam perusahaan tersebut? Baiklah, yang saya akan lakukan guna mengembangkan SDM dalam perusahaan tersebut adalah memberi pelatihan kepada karyawan berupa training. Training ini diharapkan dapat mendongkrak kompetensi karyawan ke level yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, training ini boleh dilakukan, tetapi dengan cara yang pertama, persiapan harus mantap, materi harus jelas, monitoring harus jelas, pemateri atau trainer yang tepat dan akurat. Nah, dengan begitu, dengan adanya training ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa pengetahuan kerja kepada karyawan, dapat menumbuhkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kerja karyawan, serta dapat meningkatkan loyalitas dan integritas karyawan. Nah, dengan adanya training ini tidak hanya bermanfaat bagi karyawan, tetapi juga bermanfaat bagi pengembangan perusahaan. Baiklah, itu saja saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyayu Aini Sakinah. Jika saya bekerja di perusahaan multinasional sebagai Staff Manager SDM Internasional, hal yang saya lakukan untuk mengembangkan SDM Internasional ialah dengan cara mengadakan evaluasi secara berskala untuk mengukur kinerja dan pencapaian yang telah didapat oleh SDM Internasional itu sendiri. Dalam mengembangkan SDM Internasional, perusahaan harus menyediakan fasilitas yang memadai. Contohnya, perusahaan menyelenggarakan pelatihan skill-skill tertentu dalam bidang masing-masing SDM Internasional itu sendiri. Pelatihan skill-skill itu berguna untuk agar SDM Internasional dapat bersaing dan terus bersaing terhadap SDM Internasional perusahaan lain. Karena semakin majunya zaman, semakin juga majunya teknologi, dan semakin banyak pembaruan terhadap ilmu-ilmu dalam bidang-bidang perusahaan. Sebagai manajer SDM Internasional, hal lain yang saya lakukan ialah dengan membuat pelatihan khusus bahasa asing. SDM Internasional itu sendiri memang wajib menguasai bahasa Inggris, tetapi ada baiknya jika SDM Internasional juga menguasai bahasa selain bahasa Inggris, seperti bahasa Arab, bahasa Jepang, atau bahasa Mandarin, karena kebanyakan para investor berasal dari negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahasa adalah kunci nomor 1 dalam berkomunikasi. Tanpa sepengetahuan kita, para investor ingin lebih detail berkomunikasi dengan kita. Maka dari itu, jika kita menggunakan bahasa mereka dalam berkomunikasi, itu hubungan kita dengan mereka lebih akrab atau lebih dekat, dan dengan cara begitu kita lebih menghormati mereka. Itu menurut saya. Terima kasih.